Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi syiddi ma'abadu nifana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz dan semua jamaah masjid salim, salam yang dimuliakan Allah. Pertama dan utama, marilah kita selalu senantiasa membacakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berwajah dalam rangka ikut dalam mendengarkan kajian ahad tadi yang insyaallah pada pagi hari ini akan diisi oleh Ustaz Haji Muhammad Kamil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam kita juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kepada kita yang halus di rumah. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kita akan mendapat sahabatnya. Amin. Jamaah masih taklim, masih lelah yang hormati. Judulnya apa? Masih hudud atau hukuman. Jamaah sholat subuh masjid Al-Ikhlas yang akan hormati, pada pagi hari ini Ustaz Muhammad Kamil akan masih melakukan masalah hudud. Marilah kita buka pada pagi hari ini dengan Ustaz Al-Hadiniyah wa kulli sholihah ila hadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada yang hormat Ustaz Muhammad Kamil, silakan. Terima kasih Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulahu ba'dah. Allahumma shalli sallim ala hadzal nabiyil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormat muliakan orang kita semuanya, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Masih dalam suasana Idul Fitri, kita mengucapkan taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita semuanya. Amin. Ya, amal bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah kepada kita semuanya kita tercapai, yaitu menjadi orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan ini kita melanjutkan kajian pada bulan yang lalu, yaitu terkait dengan masalah hudud, had atau hukuman, dan siapa di sini dalam melaksanakan, siapakah pelaku atau pelaksana untuk menerapkan hukuman dilaksanakan. Para ulama fikih bersependapat bahwa pelaksanaan hukuman itu adalah seorang qadi, hakim atau wakilnya. Seseorang secara pribadi, ketika ada orang yang melaksanakan atau melakukan pelanggaran hukum, maka secara person itu tidak boleh untuk mengeksekusi, tapi
harus dilakukan oleh seorang hakim yang telah ditentukan oleh pemerintah. Makanya kalau ada terjadi pelanggaran hukum, ya pelanggaran hukum kalau dalam Islam ini banyak nih ya. Kalau kita ini kan lihat aja kalau pelanggaran hukum itu semacam kayak pembunuhan atau juga pencurian, begal dan sebagainya. Kalau dalam mungkin nanti kita bahas tentang masalah bagaimana orang minum-minum keras juga itu termasuk pelanggaran hukum. Maka secara pribadi tidak boleh itu orang itu melakukan eksekusi dalam penerapan hukum. Harus ada wakil yang sudah ditentukan dalam hal ini pengadilan untuk mengeksekusi bagi mereka pelaku-pelaku pelanggaran hukum. Dalam hal ini, menurut Imam At-Tahawi, Muslim bin Yasar telah menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Az-zakatu wal hududu wal fai'u wal jum'atu ila sultan." Pelaksanaan zakat, hukuman had, harta fai atau juga upeti yang dipungut dari masyarakat, kemudian pelaksanaan sholat diserahkan dalam ini tanggung jawabnya pada pemerintah. Ya memang ini hadis ini memberikan satu ketegasan bahwa pelaksanaan tersebut itu tanggung jawabnya pemerintahan. Seperti memang masalah zakat. Zakat ya bisa pelaksanaannya itu secara perorangan gitu ya. Kemudian tapi sekarang ini pemerintah itu sudah membuat satu lembaga seperti Baznas. Memang terjadi perdebatan ketika dulu pada masa zaman Khalifah Abu Bakar terjadi persoalan. Masa Abu Bakar itu kan terjadi masalah itu adanya perang, satu itu perang melawan Ridda, itu perang Ridda, itu perang murtad. Ada orang-orang yang keluar dari agama Islam ketika Khalifah Abu Bakar pengganti Rasulullah SAW. Ada lagi yang kedua itu dalam beberapa catatan sejarah bahwa Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Ini secara pemerintahan, secara sentralistik. Menurut sejarah sebenarnya orang-orang itu tidak membayar zakat, bukan tidak membayar zakat, tapi mereka ada yang membangkang tidak mau bahwa ketentuan zakat itu ditarik oleh pemerintah pusat. Jadi karena pada saat itu masyarakat Muslim mereka itu membayar zakat secara langsung karena ada faktor ketidakpercayaan. Jadi dari dulu kan sudah ada gitu, sudah ada orang yang mungkin pungutan dari pemerintahan, kemudian ada kekhawatiran di tengah itu dipotong dan sebagainya, sehingga masyarakat kalau begitu lebih baik saya langsung aja memberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Nah dari kalangan pusat itu menganggap bahwa itu adalah merupakan pembangkangan gitu loh. Nah jadi hal-hal seperti itu jadi bukan zaman sekarang aja gitu ya, ada faktor ketidakpercayaan dan sebagainya atau kekhawatiran di tengah jalan dipotong sebagainya itu ya. Kemudian nah pandangan tadi ternyata ada juga yang menganggap enggak juga katanya gitu loh, bahwa hadis itu lemah katanya. Tapi yang jelas ini adalah untuk memberikan satu arahan agar hal-hal yang bersifat umum, bersifat tanggung jawab bersama, ada penanggung jawab yaitu pemerintah. Seperti Al-Baihaqi meriwayatkan dari Haraj bin Zaid dari ayahnya Abu Zainal dari ahli al-fiqih dalam penduduk Madinah mengatakan tidak seorang pun yang diperbolehkan melakukan pelaksanaan hukuman selain pemerintahan atau sultan. Tetapi seorang diperbolehkan melakukan hukuman atas budak laki-laki atau wanita yang dimilikinya. Jadi kalau orang merdeka itu bertanggung jawabnya pemerintah langsung. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa Said seorang tuan
boleh melakukan hukuman untuk hamba sahayanya, untuk budak-budaknya itu dianut oleh ulama-ulama salafi, termasuk diantaranya adalah Imam Syafi'i. Alasannya ialah apa yang diriwayatkan dari Amr bin Ali radhiyallahu anhu, yaitu bahwa salah seorang khadam Nabi melakukan pelanggaran, yaitu melakukan perzinahan, dan Rasulullah kemudian menyuruh Ali menghukumnya. Saya lalu mendatanginya dan mendapati dia masih dalam keadaan pendarahan. Saya kembali menghadap Nabi untuk menceritakan situasi itu. Kemudian Nabi bersabda, bila dia sudah siuman benar, maka hukumlah dia dan laksanakanlah hukuman atas hamba sahaya kamu. Nah, ini adalah riwayat yang ketika ada seorang budak melakukan pelanggaran tapi kemudian dihukum oleh sayyidnya, oleh majikannya. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah bahwa pelaksanaan hukuman maka haruslah diserahkan kepada pemerintah dan tidak boleh, tetap aja walaupun budak juga tidak boleh dilakukan oleh hukuman. Kalau pada penguasaan seorang pemilik hamba sahaya tidak boleh dilakukan sendiri, tapi harus melakukan pengadilan pemerintah. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan oleh kita, bahwa ada seorang yang melakukan tindakan hukuman, maka di dalam ajaran agama ini anjurannya untuk merahasiakan. Kadang-kadang merahasiakan suatu kesalahan atau pelanggaran hukum, orang yang melaksanakan perbuatan dosa, menjadi obat mujarab bagi orang-orang yang telah terlibat, yang mereka itu dalam melakukan pelanggaran hukum. Setelah melakukan satu perbuatan yang buruk, maka si pelaku seringkali seorang melakukan pelanggaran hukum, mereka itu melakukan perbuatan salah, maka seringkali itu yang dengan kesadarannya maka dia itu merasa menyesal melakukan pelanggaran hukum, menyesal. Lalu kemudian dia itu bertobat. Itu taubatan nasuha, tobat dengan sebenar-benarnya, bukan tobat sambal, bukan ini melakukan pelanggaran hukum mulai lagi. Tapi orang hukum udah kapok dah, nah, gitu loh. Nah, dan seterusnya, ya taubatan nasuhan. Seorang kalau tobat itu orang ya ayyuhalladzina tubu ilallah taubatan nasuha. Ya wahai orang beriman, bertobat kalian dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Itu apa? Dia merasa bersalah, istighfar Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahatnya, kemudian menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubatan nasuha. Jadi orang yang taubat nasuha itu menjalani kehidupannya dengan taubat yang bersih, suci kembali. Nah, walaupun dia itu sebenarnya secara pribadi itu telah melakukan pelanggaran hukum, dirahasiakan. Nah, mengingat hal inilah Islam mengajarkan untuk merahasiakan orang-orang yang berbuat dosa agar tidak lekas cepat-cepat mengumumkan apa yang telah diperbuat oleh mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada kasus ya orang melakukan pelanggaran hukum, kemudian yaitu melanggar hukum itu agama atau pemerintah, itu jangan dulu. Kalau umpamanya seseorang itu belum secara publik belum tahu, itu agama mengajarkan agar kita merahasiakannya. Sa'id bin Musayyab menceritakan kembali suatu cerita yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada seorang dari suku Aslam, itu Hazal, yang datang kepada Nabi untuk mengadukan perihal seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa laki-laki itu telah melakukan perzinahan. Mendengar pengaduan itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Hazal, lau satartuhu biradiika kana khairan lak." Kata Rasulullah, "Wahai Hazal, jika engkau tutupi dia dengan selendangmu, maka kiranya itu akan lebih baik bagimu."
Jadi ini Rasulullah mengajarkan ada seorang melakukan perbuatan dosa, tapi dia itu melaporkan padahal nggak ada yang tahu gitu. Tapi kemudian Nabi menegur Hazal itu. Kalau maksudnya apa? Kalau kamu butuh pelajaran sudah itu lebih baik gitu. Nah, Yahya bin Sa'id mengatakan bahwa dia pernah mengemukakan hadis ini di suatu majelis yang diantaranya terdapat Yazid bin Nu'aim bin Hazal al-Aslami. Setelah mendengarkannya berkatalah Yazid, Hazal itu adalah kakekku. Jadi ada seorang namanya Yazid itu. Yazid itu cucu dari Hazal. Hazal itu adalah kakekku dan hadis itu memang benar adanya. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man satara aurata akhihi al-muslimi satarallahu auratuhu yaumal qiyamah. Wa man kasyafa aurata akhihi kasyafallahu auratuhu hatta yafdahahu fi baitihi." Barang siapa yang menutupi aurat saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi auratnya pada hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang membukakan aurat saudaranya sama muslim, maka Allah akan bukan pula auratnya, bahkan seisi rumahnya sendiri. Maksudnya apa hadis ini? Bapak Ibu, kalau ada sesuatu ya aurat itu berarti apa? Mungkin di antara keluarga kita, tetangga kita, teman kita ada masalah keluarga, masalah pribadi, masalah apa itu, kalau bisa kita tutupi. Itu maksudnya tuh. Jangan sampai kita itu menjadi apa? Mulut comberan. Mulut comberan. Ada persoalan masalah-masalah yang aurat itu sesuatu yang membuat malu gitu kan. Ada seorang keluarga yang lagi dalam rumah tangganya permasalahan apa, ya jangan kita sebar kemana-mana. Berapa kita ya tahu aja. Karena apa? Karena dengan seperti itu adalah yang terbaik bagi kita gitu. Kita juga ada supaya apa? Ya kata Rasulullah, kalau kita menutupi aurat orang lain, kita pun akan tutupi gitu kan. Mungkin kita juga patut bersyukur coba kalau sekarang kita ada kesalahan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita mungkin sampai ada orang membuka aib kita bisa malu. Tapi kita kan ini sama gitu ya. Nah ini ketika ada masalah dalam hal-hal ya aurat, masalah dalam apalagi melakukan pelanggaran hukum dan sebagainya, kalau memang itu belum terbuka, ya maka itu lebih baik ditutupi gitu. Ini mengajarkan hadis Rasulullah supaya kita ini agar menjaga kerahasiaan hal-hal yang oleh dalam orang. Nah, jika merahasiakan itu merupakan kesalahan, nah maka dianjurkan akhirnya itu disunahkan mandub itu. Maka hukum untuk mengungkapnya. Jadi ada lembaga yang berwenang untuk mengungkapnya. Nah, adalah siapa? Yaitu khalifah itu yang melakukan kewenangan. Ya kalau memang tindakan hukum itu malah menjadikan meresahkan, itu ya wajib untuk mengungkapnya. Tapi kalau bisa itu yang memiliki kewenangan. Sebab nanti ujung-ujungnya adalah untuk hukumnya itu kalau sekiranya kita merasakan menjadi akhirnya makruh tanjih, yaitu sangat tidak dianjurkan atau disukai perbuatan yang kita menutupinya gitu. Nah, sebab ditilik dari segi praktisnya mengumumkan kesalahan orang termasuk kategori yang dianjurkan. Kalau apalagi kalau kemudian kesalahan orang itu kemudian malah menjadikan meresahkan. Tapi kalau ada hal-hal yang memang tidak menjadikan sesuatu itu menjadi madarat bagi masalah umat umum, lebih baik itu dirahasiakan. Tapi kalau sekiranya pelanggaran hukum itu kemudian meresahkan, maka ini malah dianjurkan untuk diumumkan.
Hal ini tentu saja dalam hubungannya dengan kesalahan seorang yang belum terbiasa, seperti melaksanakan umpamanya terjadi perzinahan dan belum merupakan kecanduan, maka itu adalah merupakan sesuatu yang kalau memang itu adalah suatu aib itu disana, tapi kalau itu kecanduan maka itu untuk diumumkan. Nah, disebutkan sini sebaliknya, kalau mengumumkan perbuatan-perbuatan yang orang melakukan kesalahan atau membiasakan seorang itu melakukan pelanggaran hukum, nah seorang itu bahkan disebutkan seorang ini melakukan perzinahan yang justru menjadi kebiasaan, maka melakukannya untuk diumumkan itu adalah malah tentulah itu dianjurkan, yaitu lebih baik untuk memberikan kesaksian daripada tidak. Jadi kan anjurannya awalnya kalau memang itu ada satu kesalahan ya ditutupi, tapi kalau memang sudah menjadi kebiasaan maka diumumkan, bahkan lebih baik untuk menjadi saksi kalau memang tahu dilaksanakan itu. Sebab tuntutan pembuatan syariat itu dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang membersihkan bumi ini dari segala perbuatan-perbuatan maksiat dan perbuatan keji. Tuntutan ini akan merasakan secara nyata manakala orang-orang yang suka melukanya itu telah melakukan pertobatan dan dibarengi dengan tindakan-tindakan dan perbuatan yang dapat membendung atau menutup kemungkinan terjadinya kemaksiatan tersebut. Apabila keadaannya telah mencapai tingkat yang parah, di mana perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum seperti perzinahan telah merajalela dan dianggap menjadi suatu hal yang biasa, lumrah, kadang-kadang ada gitu kan, maka tentulah pembersihan yang maksudnya adalah harus dilakukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, karena begini, dalam teori sosiologi itu ada, belajar sedikit sosiologi ya, ada masyarakat terbagi menjadi dua masyarakat itu. Mudah-mudahan kita ini ya masyarakat yang religius dan sebagainya, tapi ada kondisi tertentu dalam pembagian masyarakat itu menjadi masyarakat menjadi dua, yaitu masyarakat yang normal dengan masyarakat yang abnormal, dan sosiologi itu begitu. Jadi gini, dalam teori sosial yang umum, masyarakat normal itu kalau suatu masyarakat dalam komunitas tertentu yang banyak itu melakukan satu perbuatan, entah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik, maka kalau masyarakat itu yang melakukannya itu secara mayoritas, maka itu masyarakat normal. Tuh, dan terus saya lihat begitu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan perbuatan yang masyarakat itu kemudian masyarakat yang sedikit, minoritas, walaupun mereka melakukan kebaikan, maka dianggapnya masyarakat yang abnormal, seperti itu gitu. Nah, jadi mungkin kalau di sini kan biasa masyarakat masih umum gitu ya, tapi ada masyarakat tertentu. Kayak saya pernah mendengar gitu, mungkin di antara bapak juga pernah mendengar gitu ya. Satu desa banyak perbuatan itu nyolong semua gitu loh, ada gitu. Satu desa perbuatannya itu begal pasti gitu, ada gitu. Saya pernah dengar begitu. Jadi, tapi begalnya ini begal tempat lain gitu loh. Jadi satu desa masyarakatnya kegiatannya begitu semua gitu, begal, nyolong, nyuri dan sebagainya. Nah, ternyata ada orang yang baik. Nah, ini yang baik ini termasuk dalam teori sosial itu masyarakat yang abnormal, tidak baik gitu loh. Oh. Nah, jadi, ini atau juga pada masa tertentu kan masyarakat ini kumanya ya seperti dulu ada kita pernah dengar masyarakat yang suatu tempat yang ada prostitusi gitu. Di tempat prostitusi umumnya gitu. Ada di pasar Kemis, ada macam-macam gitu loh. Kalau di satu tempat itu kemudian kegiatannya prostitusi semua itu masyarakat normal, yang benernya itu yang tidak normal gitu. Nah, kalau kita kan masyarakat yang benar semua ya normal, yang enggak benar yang tidak normal, ya itulah begitu. Nah, itu. Nah, jadi di sini sudah digambarkan kalau pada masyarakatnya itu masyarakat yang memang melanggar hukum semua ya, maka harus diumumkan sebagainya supaya menjadi masyarakat yang benar lagi gitu. Ya, maksudnya yang melakukan perbuatan-perbuatan baik.
Nah, maka kalau seandainya terjadi sudah merajalela perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum, maka langkah yang harus diambil adalah tidak lain ya cukup menegakkan hukum dan memberikan hukum terhadap setiap orang yang melakukannya gitu loh. Emang sekarang kan Pak, kita ini termasuk kan ya lagi rame di media konten Kang Deddy Mulyadi itu rame ya, Kang Deddy Mulyadi, di KDM Kang Deddy Mulyadi gitu kan, sampai tidak pelaku hukum tidak berada sebagainya gitu kan. Ada satu tempat yang memang dia itu tempat itu sudah melanggar hukum, diantara itu menempati lapak dari PUPR, tapi kemudian dia di situ tuh menjual minuman keras dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan harus ada orang yang berani seperti itu gitu kan. Kalau kita ini kan kadang-kadang ya hanya nempelan aja udah Pak RW ini. Iya, ini jadi Pak RW melihat gitu bagaimana konten dari Pak ADM gitu loh. Berani gitu ya begitu loh. Iya. Kita juga miris gitu ya. Ada ada hakim, makanya di Al-Qur'an itu nggak ada nama hakim itu untuk pada Allah gitu. Hakim itu ketentuannya itu nama sebutan hakim ya seperti dalam surat At-Tin kan hakim ahkamul hakimin gitu. Allah itu hakim yang paling bijaksana. Maka sebutan hakim itu hanya otomatis untuk Allah. Dalam Islam itu qadhi gitu ya, yang menetapkan hukuman gitu. Kita bisa membayangkan ada hakim, mungkin Bapak Ibu juga yang pernah mendengar gitu ya, hakim yang di Surabaya itu. Hakim yang di Surabaya itu memutuskan hukuman kepada seorang apa namanya? Tanur. Ya, intinya kenapa? Jadi ada CCTV-nya, ada korbannya meninggal dunia yang dari Sukabumi, tapi dia dianggap itu hukuman itu malah dia dianggap tidak melanggar hukum, bebas gitu loh. Bagaimana gitu logika kita Indonesia itu loh. Gitu. Orang ada CCTV-nya, kemudian lagi dia ada mayat dan sebagainya. Malah hakim memutuskan bahwa dia tidak bersalah gitu loh. Masya Allah kan begitu. Logika kita juga itu nggak ketemu gitu loh. Ini hukum Indonesia gitu. Gimana pada yang lain-lainnya gitu ya. Nah, ini terus lagi ini lain halnya dengan seorang itu baru melakukan pelanggaran hukum, kemudian melakukan sebenarnya sekali baru melakukan perzinahan, dilakukannya dengan sembunyi-sembunyi lantaran dia merasa takut dan kemudian dia itu menyesali perbuatan dosanya. Nah, sebenarnya mereka yang baru sampai inilah yang kemudian dalam melaksanakan kejahatannya itu, maka seorang apabila baru melakukan perbuatan pelanggaran hukum itu ketentuannya lebih baik dirahasiakan. Jadi berbeda dengan yang orang biasa. Kalau orang biasa diumumkan itu dia kapok gitu. Tapi kalau dia mungkin kecelakaan dan sebagainya, maka dalam ketentuannya ini adalah lebih baik dirahasiakan. Dan bagaimana kalau yang melakukannya ternyata kita gitu sendiri. Nah, seorang muslim nih kalau pernah melakukan perbuatan dosa nggak ada yang tahu banyak gitu loh. Nah, sebaiknya merahasiakan apa yang pernah melakukan perbuatan dosa itu dan tidak mempercakapkan, tidak mendiskusikan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukannya gitu. Jadi ya sudahlah, ya kita itu komunikasi dengan Tuhan aja gitu. Bahwa kita pernah melakukan dosa, pernah umpamanya kita itu ya coba-coba gitu, segelas, sebotol, satu krat, tapi nggak ada yang tahu, nggak usah tahu orang terbentak gitu, mungkin nggak usah tahu loh. Ya udah gitu, kita aja gitu, sendiri-sendiri. Kita sudah mengadu pada Allah, ya Allah, pernah kita melakukan tindakan kejahatan, gitu, ya Allah, aku minta taubat sebagai udah gitu, begitu loh. Nah, diajarkan begitu pula, semuanya di hadapan hakim sebaiknya kalau tidak ada yang tahu, yang menutupinya kesalahan guna untuk menghindari diri sendiri hukuman gitu. Nah, dalam hal ini dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik mencatat suatu riwayat yang diambil dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, ya ayuhan nasu
qad ana lakum antatahu an hududillah. Man asaba syai'an min hadhil qadurati falyastatiru bi sutratillahi fa innahu mayubdiluna safhatahu nakum alaihi kitaballah. Wahai sekalian manusia, kata Rasulullah SAW, telah tiba masanya kamu menghindarkan diri dari hukuman-hukuman karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang terperosok dalam kejahatan ini, maka hendaklah ia membentengi dirinya dengan benteng Allah. Sebab barang siapa yang mendekatkannya kepada kami, niscayalah kami laksanakan atasnya ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kalau memang sudah ini ya, kata Rasulullah, jangan lapor pada kami gitu, pada saya, kata Rasulullah. Kalau sekiranya itu kamu lapor, ya akan dituntut Allah gitu. Udah, kalau memang itu ada kesalahannya, kalau sedih udah rahasiakan aja gitu. Hukuman itu merupakan penghapusan dosa. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukuman merupakan penghapusan dosa, sehingga orang yang terkena hukuman ini tidak disiksa lagi nanti di akhirat. Tuh. Makanya kan kalau ada dulu zaman, bahkan ada anaknya Umar bin Khattab itu ketahuan melakukan perzinahan. Nah, kemudian para sahabat-sahabat itu melakukan negosiasi, jangan gitu, karena kan ketahuan itu. Umar melakukan ranjam. Nah, kata Umar, siapa yang bertanggung jawab di akhirat? Ini akhirnya dilakukan ranjam. Ya udah, itu merupakan pembebasan hukuman dosa nanti di yaumul qiyamah nanti. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ubaidah bin Samit yang menceritakan bahwa sewaktu itu bersama Rasulullah dalam satu majlis, beliau bersabda, berjanjilah kamu sekalian di hadapanku untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak berzina, untuk tidak mencuri, dan untuk tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan yang hak, dengan yang benar. Barang siapa yang teguh dengan janjinya, maka balasannya tersedia di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi barang siapa yang masih saja melanggar salah satu di antara janji-janjinya itu, maka dia akan dikenai hukuman sebagai penghapus dosa tersebut baginya. Barang siapa yang masih juga melanggar janji-janji itu tapi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka persoalannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau semuanya dilaksanakan, maka itu dibebaskan oleh Allah. Tapi kalau sekiranya seorang melakukan pelanggaran pribadi kemudian dia bertobat pada Allah, maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia menghendaki untuk mengampuninya, maka ia diampuninya. Dan jika sebaliknya, maka orang yang bersangkutan itu akan dicari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sungguh bahwa hukuman itu merupakan penghapusan dosa. Namun, hukum itu sendiri merupakan satu tindakan preventif yang agar orang itu tidak melakukan pelanggaran hukum. Oh, maka saya sudah dari waktu bulan yang lalu di awal itu ada satu disertasi, yaitu Profesor Ahmad Sukarja yang pernah jadi warek dan kemudian pengganti pelaksana rektor UIN, itu membahas perbandingan antara pelaksanaan hukuman yang berdasarkan hukum Indonesia itu Undang-Undang Dasar 45 gitu, yang kemudian ada turunannya ke KUHP gitu ya, kemudian dengan penerapan Piagam Madinah oleh Rasulullah SAW. Maka diantaranya ya, kalaupun ada beberapa kalangan seperti orang-orang yang tidak suka dengan Islam, para misionaris dan sebagainya, yang menganggap ketika hukuman itu seperti hukum ya perzinahan diranjam, kemudian hukum orang mencuri dipotong tangan, kemudian ada orang hukum qisas dan sebagainya, dalam pelaksanaan hukum yang itu ada Piagam Madinah, itu adalah bagaimana hukum preventif ini dilakukan agar orang itu jerah, itu tidak melakukan pelanggaran hukum. Nah, dalam hal ini juga bisa gitu. Buktinya apa kita? Ya kita aja di sini akan melakukan perbandingan penerapan hukum
di mana-mana negara gitu, walaupun negara-negara yang beragama, negara-negara yang ateis, negara-negara yang memang agamanya agama mungkin bukan Islam sebagainya, tetap aja pelanggar hukum pasti ada gitu kan. Tapi kalau kita perbandingkan gitu, kita bandingkan bagaimana negara-negara Islam itu bertengah. Ya kalau kita membaca dengan berita-berita tetap aja pelanggar hukum masih ada. Tapi dalam hal ini pelaku-pelaku pelanggar hukum itu diminimalisir gitu loh. Nah kalau kita di sini, masya Allah itu Pak, yang namanya berita tentang geng motor gitu loh. Sampai saya sendiri tuh dari Cirebon masalah apa Navina aja sekarang belum selesai gitu kan. Geng motornya ternyata itu apa? Mohon maaf aja saya ini. Geng motornya juga komando, geng motornya ternyata itu anak daripada petugas-petugas gitu kan, repot juga gitu loh. Belum lama ini waktu pas bulan puasa itu pas puasa ada apa namanya penggarukan anak-anak geng motor masih bocah-bocah, anak-anak SMP, cuma komandannya lebih gede gitu. Kenapa? Itu yang sangat disayangkan anak-anak sekolah negeri gitu. Bawa di Garut, di Jaring itu bawa parang-parang panjang gitu. Tapi bagaimana gitu kan negara bisa menjadi negara yang aman, tentram gitu kan. Yang namanya negara yang civil society itu kan bagaimana masyarakat itu merasa nyaman, tentram. Nah kita ini kan tidak ada begal, tidak ada apa ya orang-orang yang melanggar hukum di jalan, malah geng motor dan sebagainya. Nah ini karena hukum tidak tegas gitu. Masuk pada apa mereka berwenang dibebaskan dari basis gitu. Nah Islam itu seperti itu gitu ya. Dalam hal penerapan hukum itu secara preventif bagaimana untuk melindungi ya masyarakat supaya tenang, tentram dan sebagainya gitu. Nah apabila kemudian dilaksanakan maka menjadi tidak preventif dan kemudian akhirnya apa? Ketika preventif tidak bisa maka harus penerapan hukum kemudian dilakukan upaya-upaya represif itu terasa nggak apa-apa gitu kan. Tapi bagaimana kalau terjadi ini supaya ini sebagai gambaran aja orang melanggar hukum dalam suatu daerah yang perang? Ya, memang nih sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukuman harus tetap dilaksanakan kalau ada melanggar hukum. Sebagai daerah yang telah dilakukan ditaklukkan dalam Islam. Ada suatu masyarakat yang dalam kondisi konflik gitu kan, ada maru tetap aja itu hukum tetap dilaksanakan. Jangan sampai kemudian wibawa daripada pemerintahan atau yang berwenang itu tidak dilakukan malah diabaikan. Tapi dalam hal ini kalau memang kejadian itu kemudian akan menimbulkan persoalan yang madorot, ada melanggar hukum, mau dilaksanakan penerapan hukum, tapi ada kekhawatiran ini tidak perangan gitu kan, malah dia membelot, maka lebih baik itu nanti ditunda dulu. Tapi ada satu peristiwa kejadian di sini. Ada sebuah ulama dalam perang Qadasiyah, Abu Mihjam Ats-Tsaqafi telah menahan diri dari minum khamr dan ia pun langsung minumnya. Jadi nggak kuat minuman. Jadi itu pengen minum khamr gitu. Oleh karena itu dia dipenjarakan oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu sedang perang berkecamuk. Kemudian Abu Mihjan ini berkata, kafa husnan antut radal khailu bil qana wa traka masdudan alayya wa taqiya. Alangkah sedihnya karena kuda dan tombak jauh dariku dan aku ditinggalkan dalam keadaan terikat terbelenggu. Jadi Mihjan ini nggak kuat gitu karena kebiasaan minum sebagainya ketahuan oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya apa? Ya dihukum, penjara, ikat. Nah, kemudian Mihjan ini mohon kepada istri dari Sa'ad agar ia melepaskannya. Kata Mihjan, aku berjanji kepadamu bahwa kalau aku selamat dan kembali ke medan laga perang nanti, maka aku rela untuk dikurung dan dipasung kembali. Andai kata aku mati terbunuh, maka berarti aku tidak merepotkan siapa-siapa lagi. Kemudian istri dari Sa'ad ini yakin akan janji itu. Maka istri Sa'ad ini melepaskannya. Lagi dihukum, nggak tahu ketemu suaminya, suami panglima perang, janji kepada istrinya. Karena minuman keras tadi akhirnya dilepas. Maka segera Mihjan ini melompat ke atas panggung kuda milik dari panglimanya langsung
ke tengah peperangan, kudanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bergelar Al-Balqa, dengan menyandang tombak langsung menuju medan laga, berperang sedemikian takasnya, seperti siapa yang digambarkan itu dia itu melayang seperti malaikat katanya itu, yang turun membantu bala tentara Islam. Setelah musuh tuh semua dikalahkan semua, tapi Mihjan ini kemudian sadar, maksudnya itu ya seperti janji kepada istri panglima bahwa saya akan membantu Islam, saya kembali lagi, janji saya akan kembali lagi, silakan saya itu pasung kembali itu. Nah, jadi kemudian menyerahkan itu tangannya kepada kepada istri Sa'ad. Tanya siapa itu? Dia. Jadi kemudian istri Sa'ad menceritakan perihal Mihjan ini, yaitu kepada panglima perang tadi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad nggak tahu itu bahwa ada hukuman, kemudian dia karena ini melalui istrinya gitu. Setelah mendengar istrinya sebelum, maka Sa'ad berjanji tidak akan menghukum Abu Mihjan dengan hukuman yang terus dijatuhkan kepada minum khamr. Ingat, karena jasanya tadi dia menghargai juga atas janjinya dengan kejujurannya. Dia perang berapa ke sana, balik lagi, boleh minta silakan tangan saya borgol lagi itu, dipasung lagi karena saya melakukan kesalahan. Tapi dengan tadi dengan kejujuran itu tadi akhirnya mengaku bahwa dia itu melanggar hukum dan sebagainya, tapi kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian membebaskannya. Dengan dasar itu maka menunda atau menggugurkan hukuman demi mengingat kemaslahatan ini adalah lebih baik daripada menerapkannya. Nah, ini adalah hukum Islam gitu. Tapi ada beberapa hal yang harus dilihat gitu. Jadi bukan hanya kemudian bebaskan gitu. Kemudian bahwa hukuman itu tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Melakukan hukum dalam masjid adalah dilarang karena menjaga agar tidak terjadi pengotoran. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ayastaqada fil masjidi wa antum syada figil asqaru wa antaqama figil hudud. Rasulullah SAW pernah bersabda yang berlarangan untuk melakukan qisas, membacakan syair dan melakukan hukum had di dalam masjid. Memang di Arab Saudi itu, di Mekah kalau salah ada masjid qisas gitu. Tapi itu bukan di masjid. Tapi itu kalau kita melihat di sana itu hukuman untuk memotong orang itu qisas di sana itu ya dari lihat itu kalau dikenalkan itu qisas itu sudah serem juga gitu kan gitu. Tapi tidak di dalam masjidnya gitu, ada lapangan gitu. Ya, bahwa seorang hakim atau qadhi itu bahwa dasar untuk menerapkan hukum adalah apakah harus mengetahuinya. Nah, mengikut mazhab Zahiriyah berkata bahwa wajib hakim baginya hakim itu melaksanakan hukuman atas darah pengetahuan sendiri dalam masalah pembunuhan, qisas, pencurian, perzinahan, pelanggaran yang dilakukan hukum had lainnya. Baik ia telah mengetahui persoalannya sebelum menjabat sebagai hakim maupun setelah menjabatnya. Jadi intinya apa? Jadi beberapa penerapan hukum itu lebih baik hakim itu mengetahuinya. Ya seperti tadi gitu, kasus yang terjadi di Surabaya itu bahkan ada CCTV-nya, sudah beredar juga gitu. Mobil, ya memang dulu belum ada CCTV kan, tapi ketentuannya apa? Kalau bisa itu hakim itu mengetahuinya itu peristiwa, jangan kemudian mereka-reka gitu. Hukuman ini yang terjamin adalah di dalam atas dasar pengetahuan hakim sendiri, sama dia tahu benar atas pelanggaran itu. Nah, yang kedua ialah hukuman yang dialami berdasarkan pengakuan tertuduh benar gitu kan. Jadi tidak boleh kemudian atas dasar reka-reka gitu. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin bil qist syuhada alillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita kembali lagi peristiwa kejadian hakim yang membebaskan, kejadiannya ada, korbannya ada, kemudian bagaimana gitu kan mengatasnamakan hakim itu adalah hakim Allah, tapi kemudian yang bijaksana. Bagaimana bijaksana kalau hakim-hakim itu melakukan tindakan, melakukan ketidakjujuran, bisa disogok dan sebagainya. Nah, hal ini juga berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi
fa inna ulati fa bilisanihi. Ada terjadi itu kan. Kalau kita sambung lagi wa biqalbihi. Adzalika adaful iman. Jadi kalau memang melihat sesuatu perbuatan yang terkadang melihat kemungkaran, maka hendaklah untuk merubahnya dengan tangannya. Tangan tidak sanggup, maka dengan lisannya. Lisan tidak sanggup, maka dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika adaful iman. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Nah, intinya apa? Bahwa kalau sekarang terutama lagi yang memiliki kewenangan kewajiban, kemudian ada melanggar hukum, maka biadi ini diartikan bukan hanya dengan tangan tapi dengan kekuasaannya. Yang contoh tadi yang sekarang kita lagi viral Kang Dedi. Kang Dedi ini sampai ada itu seorang saya menemukan lagi seorang penceramah dari saya juga ini mendapat informasi dari media sosial ya, penceramah munafahnya dari Sumatera Barat, orang Padang ya. Atau ngomong begini, Pak, gubernur kita orang Padang, ahli agama, hafal Quran sebagainya, tapi kenapa tidak bisa membela rakyatnya yang bawah gitu kan? Karena pengaruh dari Kang Dedi. Kang Dedi ini adalah merupakan contoh menjadi seorang yang biadihi dengan tangannya dan kuasanya menjadi pejabat wilayah Jawa Barat, itu bisa melakukan tindakan apa? Ketika terjadi masalah banjir di Bekasi itu akibat daripada tempat hiburan di puncak langsung gitu kan. Dan terlepas itu adalah pro kontra, tapi itu dampak dari negatif dari hiburan itu diakibatkan yang mengakibatkan banjir dan sebagainya, longsor sebagainya itu. Jumhur fikih mendapat itu bahwa hakim tidak berwajibkan menghukum atas dasar pengadilan sendiri, harus ada yang lain. Dikatakan dalam Abu Bakar pernah berkata, la ra'aitu rajul ala haddin lam haddahu hatta taqumal bayyinatu indi. Kalau saya melihat orang tertuduh bersalah, maka aku tidak akan menghukumnya sebelum aku melihat persoalan kesaksian yang lebih jelas dulu. Jadi tidak boleh orang itu hanya kata-kata, harus ada dulu, makanya perlu ada tabayun dan sebagainya. Nah, hakim sendiri adalah sama dengan orang lain, ya tidak diperkenankan bukan suatu perselisihan selama dia belum diberi keterangan yang lengkap. Nah, jadi harus seorang pengadil itu harus mengetahui sesuatu itu dengan jelas dan sebagainya. Jangan sampai kejadian ada di Indonesia juga orang yang salah dalam hakim itu salah dalam memutuskan hukuman. Sampai sekarang kan nggak tahu itu kasus yang terjadi, kasus Vina di Cirebon itu. Iya, ada 8 orang ya. 8 orang yang memang ada 1 orang yang sudah dibebaskan gitu. Dari awalnya remaja sampai sekarang sudah dewasa, yang kemudian 7 orangnya ini sebenarnya kan sampai sekarang masih belum tahu dia itu bersalah tidak bersalah. Masya Allah kan kalau ini dalam hal ini orang itu yang dari jaksa yang menuntut, pun hakim itu yang memutuskan orang tidak bersalah, dihukum sudah berapa tahun, betapa dosanya hakim itu dalam memutuskan perkara tersebut. Makanya di sini tegas gitu kata Abu Bakar itu. Kalau saya melihat orang yang tertuduh bersalah, maka tidak akan menghukumnya sebelum aku peroleh kesaksian yang jelas dari kesalahannya tersebut. Ya, itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang disampaikan dalam hal-hal yang penerapan hukum. Pada berikutnya nanti secara terperinci akan dijelaskan bagaimana orang pelanggar hukum dan penerapan hukumnya. Demikian disampaikan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu jemaah masjid Al-Ikhlasya Community dengan Korean dari Kota Haji Muhammad. Mudah-mudahan apa yang diberikan beliau dapat bermanfaat semuanya. Amin. Mengingat kita sudah masuk waktu solo, maka tidak ada tanya jawab. Kalau ada langsung. Kalau ada bisa langsung sampai ke Pak. Bisa. Mari kita tutup kajian pada pagi ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Bila topik berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini megang itu ada pengumuman kira ini.
Ini Bukan ini kertas. Kwitansi. Ya Allah. enak kalau sampaikan nggak bisa. Syukran, Pak. Masya Allah. Sama-sama. Mudiknya nih. Mudiknya. Menunggu dago. Oh gitu.